adik-adik semua, baiklah pada hari ini kita akan lanjut ke materi kita yang kemarin, dimana yang kemarin kita masuk ke contoh soal yang pertama ya kan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, dimana di sini contoh soal yang kedua kita akan membahas tentang contoh soal jarak, dimana sebuah partikel bergerak dari posisi titik A menuju posisi titik B. Perpindahan dan jarak dari partikel tersebut dari titik A ke B adalah, adik-adik bisa lihat vektor posisi A dinyatakan di mana nilainya 2, 3, dan 4. Sedangkan vektor posisi B itu 6, 3, dan 7. Kita masukkan 2i tambah 3j tambah 4k. Dan RB 6i tambah 3j tambah 7k. Maka vektor perpindahan partikel tersebut adalah di mana dalam rumus delta R AB sama dengan RB dikurang RA. Kita masukkan X pangkat 2 dikurang X2 dikurang X1 itu adalah I, dan Y2 dikurang Y1 itu adalah J, dan Z2 dikurang Z1 kita anggap itu K-nya. Jadi kita masukkanlah nilainya. Nilai X2 nya berapa tadi? 6i ya kan. X1 nya berapa? 2i. Kita masukkan 2. Lalu ditambah lagi nih, dikurang lagi dengan Y2. Y2 nya 3 dan Y1 nya 3. Kita masukkan lagi, ditambahkan. Kita masukkan yang nilai Z nya. Z2 nya berapa? 7. Dan dikurang dengan Z1 nya berapa? 4. Kita masukkanlah nih nilainya nih berapa? 6 dikurang 2, 4i ya kan. 3 dikurang 3, 0. Jadi karena 0 kita nggak masukkan. Lalu kita hitung lagi nih yang K-nya. K-nya kita hitung 7 dikurang 4 berapa? 3K. Jadi hasilnya 4i ditambah 3K. Sedangkan jarak perpindahan partikelnya itu adalah R sama dengan vektor R ya kan, sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. Jadi akar 16 ditambah akar 9 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? Itu hasilnya 5. Kita lanjut ke materi kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh sepanjang lintasannya, dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Di mana kalau dalam rumus bisa dilihat kecepatan P, kita bisa lihat dalam rumus, bisa dilihat itu ada kelajuan rata-rata, jarak total yang ditempuh, dan waktu tempuh yang diperlukan. Dan kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Bisa dilihat pada rumus. Dan untuk gerak satu dimensi dinyatakan, jadi bisa dilihat pada rumus yang sudah ada. Kelajuan rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Kita lanjut ke kecepatan sesaat. Apa sih kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah laju perubahan posisi sesaat terhadap waktu atau limit dari kecepatan rata-rata untuk selang waktu delta T mendekati 0. Dengan kecepatan sesaat dinyatakan pada rumus bisa dilihat, dan untuk gerak satu dimensi dinyatakan P sama dengan dx per dt. Dengan dx per dt adalah turunan pertama X terhadap waktu T. Kita lanjut ke kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Contoh soal yang pertama, kita perhatikan gambar di samping. Adik-adik bisa lihat pada gambar di samping, Iwan berlari dari titik A ke D melalui B dan C selama selang waktu 100 detik. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Iwan? Kita jawab, jarak sama dengan AB ditambah BC tambah CD. AB nilainya berapa? A ke B berapa nilainya? 200. Sedangkan B ke C berapa nilainya? 100. Bisa dilihat pada tanda panahnya.
Sedangkan C ke D berapa nilainya? Itu bisa dilihat, dia tanda panahnya ke kanan, itu nilainya ada pada gambar 200 meter. Kita masukkanlah nih, kita hitung 200 ditambah 100 ditambah 200 berapa? 500 meter. Kita masuk ke perpindahan, delta AD sama dengan XD dikurang XA sama dengan 100. Jadi, maka kelajuan rata-rata jarak tempuh total dibagi dengan selang waktu 500 dikurang dengan selang waktunya 100 second. Jadi, hasilnya 5 meter per second. Kita lanjut kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi selang waktu, di mana perpindahan 100 dan selang waktunya 100. Jadi, 1 meter per second arah A ke D. Nah, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, kita masuk ke contoh soal yang kedua, bisa dilihat pada gambar. Perhatikan gambar di samping, sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per second. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 second. Tentukan selang waktu PQ dan jarak dan perpindahan selama perjalanan dari P, Q, R, dan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata P, Q, R. Kita jawab yang pertama, yang A, selang waktu PQ. Jarak tempuh, kita bisa lihat PQ itu jarak tempuhnya berapa? 400 meter. Dan kelajuan tetap PQ berapa? Kelajuan tetapnya itu 20 meter per second. Maka kita bisa lihat TPQ sama dengan jarak PQ dibagi dengan kelajuan PQ, di mana jarak PQ tadi berapa nilainya? 400, dan kelajuannya berapa? Kelajuannya 20 meter per second. Jadi 400 dibagi 20 itu nilainya 20 second. Dan kita hitung lagi di bagian yang B, jarak tempuh dari PQR, di mana kita bisa lihat PQR itu nilainya PQQ itu kan nilainya 400 meter, sedangkan QKR itu 300 meter. Jadi kita tambahkan 400 ditambah 300, hasilnya 700 meter. Lalu perpindahan selama perjalanan dari PQR sama dengan, kita akarkan. Akar dari 400 pangkat 2 ditambah 300 pangkat 2 berapa? Hasilnya 500 meter. Sedangkan kita lanjut ke kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata jarak dibagi dengan selang waktu. Jaraknya berapa? 700, ya kan? Tadi kan dihitung 400 ditambah 300, jarak yang ditempuhnya 700. 40 dari mana? 40 dari selang waktunya. Selang waktu yang udah kita lihat dari selang waktu yang sudah ada gitu, ya kan? Selang waktunya 40 second. Lalu kita masukkanlah nilai 17 hasilnya 17,5 meter per second. Dan kecepatan rata-rata dibagi dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahannya berapa? Perpindahannya 500, ya kan? Selang waktunya berapa? Selang waktunya kan tadi 40. Jadi 500 dibagi 40 hasilnya 12,5 meter per second. Oke, jadi materi kita hari ini aja. Semoga adik-adik bisa memahami materi kita pada hari ini.